Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Divya Zahra dengan NIM 211-061-1255 dari kelas Hukum Pembangunan Keberlanjutan kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai aspek peranan hukum demi terwujudnya SDGs. Apa sih yang dimaksud SDGs? SDGs itu atau biasa disebut sebagai pembangunan keberlanjutan merupakan program pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan disepakati oleh negara-negara anggota pada tahun 2015. SDG sendiri memiliki 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, lingkungan, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih, dan pekerjaan layak. Dalam hal ini, peranan hukum demi terwujudnya SDGs sangat penting karena hukum berperan untuk mengarahkan perilaku masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik. Dasar hukum dari pembangunan keberlanjutan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya terdapat beberapa aspek hukum dalam pembangunan keberlanjutan yang terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek lingkungan sebagai subjek hukum. Hal ini dikarenakan subjek hukum sangat erat kaitannya dengan kualitas lingkungan hidup sebagai suatu potensi untuk mengembangkan kualitas hidup yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah aspek hukum administratif. Hukum administratif jika diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan bisa dikenakan adanya sanksi-sanksi administratif sebagai bentuk penanggulangan dan pengendalian dari perbuatan yang dilarang serta yang mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek hukum pidana. Aspek tersebut sangat diperlukan agar para pelanggar bisa memberikan bentuk tanggung jawabnya berdasarkan kesalahan yang diperbuat terutama pada pencemaran lingkungan. Lalu aspek yang keempat adalah aspek hukum perdata. Dalam aspek hukum perdata ini masih harus dibuat peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai permasalahan pencemaran lingkungan hidup karena pembuktiannya masih kurang pada pasal yang telah ada. Jadi dalam keempat aspek hukum dalam pembangunan keberlanjutan ini masih harus dikembangkan secara baik agar tidak adanya keliruan hukum selama proses program SDGs ini dijalankan. Tidak hanya itu, terdapat beberapa aspek peranan hukum lainnya yang dapat membantu terwujudnya SDGs, yaitu diantaranya hukum dapat membentuk mekanisme partisipasi masyarakat, lalu pengembangan teknologi yang bisa memantau perkembangan pembangunan keberlanjutan, lalu membuat peraturan hukum perdagangan dan keuangan yang adil dan transparan, dibuatnya hukum pendidikan supaya merata dan berkualitas, serta dibuatnya perlindungan hukum lingkungan yang bisa membantu melindungi ekosistem dan sumber daya alam lingkungan hidup. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga hendaknya tidak mengesampingkan upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu diantaranya yang pertama prinsip keadilan antar generasi atau the principle of intergenerational equity, lalu prinsip keadilan dalam satu generasi atau the principle of intergenerational equity, lalu yang ketiga adalah prinsip pencegahan dini yaitu precautionary principle, lalu selanjutnya prinsip perlindungan keragaman hayati, lalu yang terakhir adalah prinsip internalisasi biaya lingkungan. Dalam upaya mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, upaya-upaya yang diperbaiki dan disempurnakan antara lain dari segi struktur hukum, yaitu sumber daya manusianya yang harus terus diperbarui kemampuan dan jumlahnya. Lalu segi substansi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan atas tujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Serta budaya hukumnya yaitu budaya hukum para perancang dan pembuat peraturan serta penegak hukum dan budaya hukum masyarakatnya harus mampu saling beradaptasi dan menyesuaikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai aspek peranan hukum dalam implementasi SDGs. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.